Iya. Iya, Fatia. Siapa aku? Ah, kamu aja. Sip, sip. Oke, mulai sekarang. Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang organisasi profesi rekam medis. Ada kelompok satu yang tadi. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada keanggotaan Formiki. Keanggotaan Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia atau Permikid itu terbagi menjadi beberapa jenis yang biasanya mencakup kategori berikut. Yang pertama ada anggota biasa. Rekam medis lulusan pendidikan formal yang bekerja di bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Yang kedua, anggota luar biasa. Individu non-rekam medis yang peduli dan pengembangan rekam medis. Yang ketiga, anggota kehormatan. Orang yang berjasa besar dalam bidang rekam medis di Indonesia. Yang keempat, anggota pelajar atau mahasiswa. Pelajar yang sedang menempuh pendidikan di bidang rekam medis. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban sesuai kategori mereka, serta akses ke berbagai kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Formiki. Selanjutnya ada pendiri Formiki. Formiki dibentuk pada tanggal 18 Februari 1989. Saat pembentukannya yang dilaksanakan di Yayasan Amanah Jalan Taman Kebun Sirih, Jakarta dihadiri oleh 31 rekan-rekan yang berbagai profesi yang tidak saja berasal dari organisasi profesi, tetapi juga dari instansi kesehatan pemerintah dan swasta. Dari daftar penanda tangannya, naskah proklamasi tampak Ketua PBID saat itu Dr. Haji Azwar MPH berkenan hadir dan bahkan bersama dengan Ketua Persatuan Sarjana Administrasi atau Persadi Jakarta Raya saat itu Dr. Handers Haji Razak Manan saling bahu-membahu memberi semarak jalannya pembentukan Formiki. Setelah melalui pemilihan suaranya, akhirnya dipilih seorang ketua umum yang kemudian membentuk kelompok pengurus harian. Setelah pemilihan ketua umum yaitu SDRI, Gemala Hatta dengan mendapat bantuan penuh dari ketua umum PPID menyusun anggaran dasar dan rumah tangga. Dewan Pidato Organisasi. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan kebijakan nasional. DPP mengatur dan memimpin seluruh kegiatan partai di seluruh Indonesia. Tanggung jawab DPP yaitu menyusun dan menetapkan program-program nasional, kebijakan umum serta strategi pemenangan pemilu. DPP juga mengkoordinasikan kegiatan dan kebijakan antara tingkat pusat dan daerah. Kepengurusan DPP yaitu biasanya terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara umum, serta beberapa ketua bidang dan anggota lain yang ditunjuk. DPD Pormiki atau Dewan Pemimpin Daerah. Fungsi DPD adalah tingkat organisasi yang ada di tingkat provinsi. Mereka bertugas untuk menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan serta program dari DPP di tingkat provinsi, tanggung jawab mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan partai di tingkat provinsi, serta memastikan implementasi kebijakan DPP berjalan dengan baik di daerah. DPD juga memiliki peran dalam penyusunan program-program yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Kepengurusan DPD
biasanya terdiri dari ketua DPD bidang penting. DPC Pormiki atau Dewan Pimpinan Cabang atau kota. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan serta program yang ditetapkan. DPD adalah mengorganisir kegiatan partai di tingkat kabupaten atau kota, termasuk pengaturan struktural, pelaksanaan program-program partai, serta persiapan untuk pemilu dan kegiatan politik lokal. Pengurusan DPC adalah terdiri dari ketua DPC, sekretaris, bendahara, dan pengurus lainnya yang menangani kegiatan dan administrasi di tingkat cabang. Berikut ini beberapa saat ini yang ada berikut ini beberapa DPD yang ada di beberapa daerah, yaitu yang pertama Bengkulu, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Yogyakarta, dan yang terakhir Sulawesi Selatan. Kemudian ada IFHIMA. IFHIMA atau International Federation of Health Information Management Association adalah sebuah organisasi internasional yang fokus pada manajemen informasi kesehatan. Keanggotaan IFHIMA terdiri dari satu asosiasi nasional. IFHIMA memiliki anggota asosiasi profesional dari berbagai negara yang bergerak di bidang manajemen informasi kesehatan. Asosiasi-asosiasi ini mewakili profesional kesehatan informasi di negara mereka masing-masing. Dua, ada individu. Beberapa individu dapat menjadi anggota langsung atau anggota kehormatan, tergantung pada peraturan dan kebijakan IFHIMA. Yang ketiga ada organisasi mitra. Selain asosiasi dan individu, IFHIMA juga bekerja sama dengan berbagai organisasi lain yang terkait dengan manajemen informasi kesehatan untuk meningkatkan standar dan praktik di bidang ini. Keanggotaan dalam IFHIMA memberikan akses kepada anggotanya untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, pelatihan, dan sumber daya yang mendukung pengembangan profesional dan peningkatan standar di bidang manajemen informasi kesehatan. Pada tahun 1992, bersamaan dengan pelaksanaan Kongres Pormiki ke-1, Pormiki dinyatakan secara resmi terdaftar sebagai anggota IFHRO atau International Federation of Health Records Organization, country member ke-15. IFHRO saat ini telah berganti nama menjadi IFHIMA. Baiklah, materi terakhir yang akan kami sampaikan yaitu mengenai variasi nama organisasi negara anggota IFHIMA. Di sini ada beberapa negara yang kami jadikan contoh. Salah satunya yaitu ada Amerika Serikat dengan singkatan nama Health Information Management Association atau AHIMA. Organisasi ini adalah salah satu yang terbesar dan paling dikenal di dunia dalam bidang manajemen informasi kesehatan. AHIMA berfokus pada pengelolaan catatan medis dan informasi kesehatan untuk memastikan kualitas, privasi, dan kepatuhan. Yang kedua ada negara Kanada dengan singkatan nama Canadian Health Information Management Association atau CHIMA. CHIMA adalah organisasi yang mendukung dan mempromosikan standar dan praktik terbaik dalam manajemen informasi kesehatan di Kanada. Negara ketiga adalah Britania Raya dengan singkatan nama Health Information Management Association atau HIMA.
Organisasi ini adalah organisasi yang mengedepankan profesionalisme dalam pengelolaan informasi kesehatan dan data klinis. Yang keempat ada Australia, dengan singkatan nama Health Information Management Association. Mirip dengan Britania Raya, di Australia, HIMA bertugas untuk mengelola informasi kesehatan dan meningkatkan standar praktik di bidang ini. Yang kelima ada Selandia Baru, dengan singkatan nama Health Information Management New Zealand, atau HIMNZ. Organisasi ini mempromosikan praktik terbaik dalam manajemen informasi kesehatan dan mendukung profesional di Selandia Baru. Keenam ada Jerman. Organisasi ini berfokus pada dokumentasi medis, informatika kesehatan, dan statistik di Jerman. Yang ketujuh, ada negara Prancis. Association Prancis des Infirmiers and Informatiques de Sciences, AFIS, adalah organisasi yang mendukung profesionalisme dan pengembangan dalam bidang profesionalisme pada informasi kesehatan dan dokumentasi medis di Prancis. Yang kedelapan ada Belanda, Vereniging van Zorginformatic and Medicine Documents. Organisasi ini berfokus pada informasi kesehatan dan dokumentasi medis di Belanda. Yang kesembilan ada Swedia atau SFMI, adalah asosiasi yang mengkhususkan diri dalam informatika medis di Swedia. Dan yang terakhir ada Jepang, Japanese Society of Health Information Management atau JSHIM. Organisasi ini mempromosikan pengelolaan informasi kesehatan dan standar praktik di Jepang. Nama-nama organisasi ini seringkali mencerminkan peran mereka dalam memajukan standar, pendidikan, dan praktik di bidang manajemen informasi kesehatan, serta mengadaptasi bahasa dan kebutuhan lokal di masing-masing negara. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin itu tadi merupakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lu tak lihat dulu ininya hasilnya.